dilahirkan, ya dia percaya 30% secara garis besar itu bahwa leader itu memang dilahirkan. Kalau bapaknya pemimpin yang baik ya, maka anaknya juga jadi pemimpin gitu ya. Nah, bukan berarti kayak dinasti gitu ya. Nah, beda lagi, bapaknya bupati, anaknya cucunya bupati karena keturunan bupati. Nah, itu beda lagi. Nah, jadi leader itu bisa di-develop, artinya leader itu bisa dikembangkan gitu ya, bisa dikembangkan. Makanya saudara sekolah manajemen ini ada mata kuliah leadership ya. Nah, kenapa sih leadership itu perlu dikembangkan? Nah, di buku saudara itu dijelaskan untuk competitive advantage. Sangat sulit saudara untuk bisa meniru leader. Mungkin secara IT-nya, programnya, aktivitasnya bisa ditiru. Tetapi dengan leadership style yang berbeda, dengan leader yang berbeda, sangat mungkin hasilnya berbeda. Gitu ya. Nah, kenapa leadership ini perlu di-develop? Masih ada kritik, saudara. Kritiknya adalah lulusan kita. Jadi, lulusan dan dikuliahin, ada mata kuliah leadership, prodinya dibilang transformational leader, nanti outputnya macam-macam gitu ya. Nah, ternyata juga kapasitas gitu ya, kapasitas leadership seseorang ini masih kurang ya. Nah, kenapa sih kita harus belajar leadership, saudara? Di buku saudara dijelaskan karena nanti saudara itu akan bekerja dengan orang, ya kan? Nah, dengan orang, terutama dengan follower ya. Nanti saudara belajar ada leader, ada follower. Nah, ketika saudara misalnya lulusan manajemen ya, lulusan manajemen ini kalau dari profil lulusan adalah dia menjadi paling tidak manajer lini ya, lini pertama ya, jadi level manajerial yang pertama. Nah, ini tentu saudara butuh good leadership skill. Harapannya dari mata kuliah ini bisa melahirkan good leadership skill gitu ya. Oke. Saudara lihat di opening case ya, opening case di situ. Nah, ada yang bisa menjelaskan ini review case ini apa? Yuk, ayo sama angkat tangan cepat, biar kita cepat selesai. Apa ini? Case ini tentang review case ini. Case ini tentang apa? Silakan. Belum ada yang angkat tangan? Konita, silakan Konita. Baik Bu, izin menjawab. Untuk review case-nya itu lebih meng-highlight dari cara kepemimpinan yang berbeda antara Steve Jobs dengan Tim Cook, karena di situ disebutkan kalau bukan case yang opening case. Opening Bezos di buku saudara. Buku saudara kan tak suruh buka buku toh. Buku saudara halaman 2. Oh iya Bu, maaf sebentar. Oke. Mungkin yang lain? Atta Widarta, silakan. Atta? Baik, sebentar Ibu. Ini agak nge-lag device saya Ibu. Oke. Baik, jadi dari review case Jeff Bezos Amazon itu awalnya itu Jeff Bezos mendirikan Amazon pada tahun 1995 yang berawal dan mulai dari buku online yang menjadi The Everything Store yang bersaing dengan Walmart. Nah, produsen perangkat keras tersebut seperti Apple serta penyedia layanan dan seperti IBM itu. Jadi Bezos dikenal sebagai pemimpin yang sangat cerdas, menuntut atau demanding, berfokus pada kinerja perusahaan serta layanan pelanggan, sehingga bertindak cepat saat menangani komplain dari pelanggan. Oke, bisa dijelaskan gaya kepemimpinannya gitu ya. Tadi yang saudara jelaskan itu Amazonnya.
Tapi kita kan bicara kepemimpinan nih. Leadership style-nya si Jeff Bezos mana? Jeff Bezos. Ya, siapa Listior ini? Baik Ibu, terima kasih. Jadi menurut saya untuk Jeff Bezos tadi itu gaya leadershipnya itu bersifat customer oriented. Jadi Jeff Bezos itu berfokus pada continuous improvement yang berkontribusi pada pertumbuhan dan kinerja juga keberhasilan Amazon. Jadi Jeff Bezos sendiri itu berfokus dan juga berorientasi pada peningkatan kinerja perusahaan dan juga customer service-nya melalui 3 fokus utama, ada wider selection, lower prices, dan juga fast and reliable delivery. Seperti itu Ibu. Bentar, itu saudara lihat baca loh. Isinya itu dibaca. Ya, saudara tadi mengatakan customer oriented gitu ya. Nah, buktinya apa? Gitu ya. Buktinya apa? Customer oriented itu di kasus ini buktinya apa? Oke, siapa? Talita. Yang saya pahami gaya kepemimpinannya Bezos ini dari bacaan itu dia sering menuntut pada karyawannya, kemudian tidak menoleransi ketidaktahuan dari karyawan, lalu sering memberi kritikan keras walaupun kritikannya ini selalu tepat sasaran dan mendorong untuk perbaikan. Tapi intinya dia nih cukup keras gitu. Oke. Ya. Jadi dia customer oriented, ya benar. Kemudian tadi dia juga memberi gaya kepemimpinannya adalah keras pada karyawan. Jadi di situ dia stupidity gitu ya. Jadi dia nggak mentoleransi karyawan-karyawan yang cuek, yang nggak mau belajar dan sebagainya. Bahkan dia ngasih email ya buat public email gitu. Nah, kalau ada email-email dari konsumen, apalagi keluhan, dia langsung memberikan tanda. Nah, di situ seperti bom. Di situ kan ada like a ticking bomb. Gitu ya. Jadi, dia ingin karyawannya itu melayani konsumennya dengan cepat. Gitu ya. Nah, itu kayak kepemimpinannya. Nah, kemudian opening case question-nya, apakah ini sukses? Apakah ada 4 pertanyaan, ini nanti akan kita bahas di buku ini gitu ya. Oke, baik. Tadi leadership development apa, kenapa butuh dan sebagainya, kenapa belajar leadership dan sebagainya. Nah, ini sekarang coba dalam 2 menit, 5 menit, nggak usah 5 menit ya. Ini sudah saudara kerjakan yang self-assessment 1-1, leadership potensial. Saudara lihat buku saudara, baca halaman berapa nih? Halaman 4. Self-assessment. Saudara kerjakan. Self-assessment. Siapa yang sudah ngerjain? Ini yang di Hebat itu bukan, Bu? Iya, di buku. Izin Prof, untuk self-assessment yang ada di Hebat itu kita mengerjakan yang self-assessment 1 strip 2. Jadi mungkin teman-teman Enggak, ini satu-satu. Coba saudara kerjakan cepat. Siap Prof. Ya, saudara kan ngisinya berapa? 5 ya, paling gede 5, 0 sampai 5. Saudara kerjakan secepat 2 menit. Yang sudah langsung angkat tangan ya. Yang sudah angkat tangan, hasilnya seperti apa? Ayo kerja cepat. Yang sudah angkat tangan. Saudara ngasih angka nilainya 0 sampai 5 gitu ya. 5 yang sangat oke lah, sangat setuju. 0 kok tidak setuju. Sudah? Siapa yang sudah?
Permisi, Prof. Ya, Saya sudah. Ini oke. dibacakan Ketemu hasil. berapa? Enggak ketemu berapa? Kan di jumlah toh? Oh iya. Eh, 5, 5, 5, 5, 2, 4. Berpasangan ya ini kan. Skor kan up dan ketemu berapa? 80, Prof. Oh, pasangan Mbak, itu Mbak. Oh, pasangan. Ayo. One of 0550. One statement is like you, the other not. Itu. Ya sudah wes. Konita. Ya, Konita. Siapa nih? Belia apa Konita? Yang sudah. Saya sudah ibu. Gimana? Kalau saya dapat hasilnya 40 ibu. 40. Saudara lihat skornya di situ. Ya. Berarti saudara higher leadership potensial gitu ya, kan gitu bacanya ya, higher leadership potensial. Jadi di dalam buku ini dijelaskan bahwa sebetulnya ini leader itu ada dua hal ya, ada dua komponen yang saling berpengaruh. Kita nggak akan bisa jadi leader kalau nggak ada follower gitu. Bukan berarti kalau nilai saudara lebih cenderung ke follower ya, lower leadership potensial, lebih ke arah sana, itu berarti saudara bukan orang yang tidak berguna dan sebagainya. Enggak, karena saudara memilih menjadi follower. Di dalam buku ini juga ditekankan bahwa menjadi follower itu tidak mudah, saudara. Ya kan? Menjadi follower itu tidak mudah. Follower yang betul itu harus bisa ngasih masukan. Paham ya? Jadi tidak hanya sakar pemimpinnya terserah mau dibawa kemana terserah, enggak. Tetapi dia harus bisa memberi masukan. Ya. Jadi di buku ini sebetulnya posisi follower itu bukan posisi, tidak diposisikan sebagai yang jelek, enggak. Jadi kalau dikatakan di sini ketika saudara mempunyai lower leadership potensial, itu artinya saudara lebih memilih menjadi follower. Ya. Soalnya jadi presiden Indonesia, mau nggak jadi presiden? Mending jadi follower ngeluh. Salah masalah kupas bawang aja wis duwetrek dinyek nang TikTok ya, lalu ada ya dinyek tapi nggak ngasih masukan, itu bukan follower yang bagus gitu ya. Oke. Terus sekarang ini opening case halaman 4 yang paling bawah ya. Why is Amazon so successful? Itu kan tadi ada 4 pertanyaan yang di opening case yang tadi kita ngomong Jeff Bezos tadi ya, Jeff Bezos tadi. Nah, kan ada 4 pertanyaan. Ini pertanyaan ke-1. Apakah Amazon ini, kenapa Amazon sukses? Oke? Ada yang bisa menjelaskan di situ? Kalau saudara Putri, silakan. Putri? Baik, terima kasih Prof atas kesempatannya. Apakah suara saya sudah masuk? Sudah. Baik, kalau dilihat di sini kenapa Amazon itu bisa sukses ya Prof, karena Amazon itu berhasil karena Jeff Bezos itu kan tadi menerapkan kepemimpinan yang sangat customer oriented tadi, dan dia itu berfokus pada kebutuhan pelanggan dengan menyediakan lebih banyak pilihan produk, kemudian harganya itu juga kompetitif gitu, dan juga Amazon sendiri menyediakan pengiriman yang cepat dan juga mudah dapat diandalkan gitu. Jadi fokus inilah yang menjadi Fokus ini menjadi tambahan dari visi dan juga kepemimpinan Bezos yang customer oriented tadi, kemudian akan membantu Amazon berkembang dari toko buku online, awalnya toko buku online menjadi everything store gitu. Di situ ada bagaimana dia customer centric company ya, menjadi customer centric company dengan 4 hal yang diperhatikan: consumer, seller, enterprises, dan content creator gitu ya. Nah, ini menjawab pertanyaan yang pertama gitu ya. Oke, sekarang nah kita lihat case-nya lagi, halaman 5. Is leadership really important? Nah, ini kasusnya Scott Adams. Silakan.
Ada yang bisa menjelaskan? Oke, Naswa Aulia, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Prof. Jadi menurut saya, setelah saya baca tadi, menurut Adam itu, Adam tidak terlalu percaya akan kepemimpinan itu. Karena menurutnya, pemimpin itu orang-orang yang malas melakukan pekerjaan, jadi menyuruh orang lain untuk melakukan pekerjaan tersebut. Oke, jadi ini kontra. Perlukah pemimpin itu? Gak usah. Pemimpin ini ngongkon-ngongkon tok, nyuruh-nyuruh tok, bayarannya gede, katanya Scott Adam gitu. Ya. Nah, ini paradok gitu ya, paradok ya, bertentangan dengan konsep-konsep yang lain. Saudara lihat di situ, agree apa enggak, saudara? Dengan paradoknya Scott Adam ini. Leader itu manipulating people tok gitu ya. Oke, siapa? Listiorini, silakan. Baik, Ibu, kalau untuk saya sendiri, saya nggak sepenuhnya setuju. Walaupun emang dari kritiknya Scott Adam itu kan nyebutin kalau misalnya emang leadership itu bisa disalahgunakan sebagai bentuk untuk manipulating people. Tapi kan kalau misalnya kita lihat sendiri, leadership itu nggak memanipulasi orang dalam harfiahnya memanipulasi orang, melainkan proses untuk kita sebagai pemimpin itu kan mempengaruhi leaders and followers untuk bisa mencapai tujuan organisasi gitu melalui perubahan. Jadi sebenarnya yang berpengaruh itu di sini kan influence-nya, karena emang melibatkan gimana followers itu bisa menerima dan juga nanti pemimpinnya bisa motivasi dan gimana dukungan dari followers. Jadi saya nggak setuju kalau misalnya emang leadership itu disebut sebagai bentuk manipulasi oleh Scott Adams. Oke. Ada yang tidak setuju dengan pendapatnya siapa tadi, Listiorini ya? Silakan. Boleh lo nggak setuju. Benar kok, leader itu benar gitu ya. Kayak gitu. Lo banyak lo kita temukan gitu ya. Banyak lo kita temukan judulnya pemimpin, manajer bagian Senen, nyoneni tok bayaran yang jaluk gede ya, karena posisinya dia sebagai seorang leader gitu ya. Karena posisinya dia manajer, maka dia mempunyai power yang lebih tinggi, bagian nyoneni gitu ya, bagian bayarannya lebih gede. Ada nggak sih leader kayak gitu? Ada, saudara. Ya, nggak capable. Nah, ini mungkin seperti dikatakan Scott Adam. Ya, jadi apakah dia leader yang efektif? Nah, nanti di bab-bab selanjutnya perjalanan teori leadership itu antara lain kita melihat ya penelitian, dari hasil-hasil penelitian efektif nggak sih leadership itu? Leader yang efektif itu yang seperti apa? Nah, muncullah teori. Oh, leader yang efektif itu yang A, B, C, D gitu ya. Oke. Baik, ada yang sependapat dengan Scott Adam? Tidak ada jawaban salah. Oke, Salum, silakan. Salum? Ya, baik Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi menurut saya sendiri organisasi itu tidak selalu membutuhkan satu orang sebagai figur pemimpin utama. Karena seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan juga bahwasanya pemimpin ini kan dua arah ya Bu, antara followers yang juga memberi masukan kepada pemimpinnya. Nah, pemimpinan itu dapat dibagikan kepada seluruh anggota melalui share leadership. Nah, jadi setiap anggota ini dapat mengambil inisiatif, ngasih ide, kemudian mengambil keputusan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Kalau di industri mungkin industri kreatif atau freelance, jadi mereka punya studio sendiri kecil, tim kreator, dan anggotanya ini bisa bekerja berdasarkan keahliannya masing-masing dan dapat mengambil untuk keputusannya sendiri, seperti itu. Oke, jadi katanya Salum tidak selalu loh butuh leader gitu. Kapan sih? Nah, ini nanti tidak tahu di chapter berapa saudara akan belajar ada yang namanya substitute leader, ya kan? Leader itu bisa digantikan ternyata. Kapan leader bisa digantikan? Kalau misalnya job desk-nya itu sudah sangat jelas,
KPI-nya jelas gitu ya, maka leader itu bisa digantikan gitu. Nah, itu mungkin nanti menjawab Scott gitu ya, Scott Adam. Nah, saudara sudah masuk nih di mindset saudara, iya ya, leader itu perlu apa enggak? Ternyata nanti saudara akan belajar ada yang namanya substitute leader. Oke, sekarang kita masuk ke definisi saudara, ke definisi. Nah, di buku saudara di halaman 5 itu gini, kan dia cerita tuh ada Gandhi, Mother Teresa, Luther King, Nelson Mandela. Ini ada yang sukses banget gitu ya. Orang semua membicarakan itu gitu ya. Nah, kemudian di sini saudara bisa baca leadership adalah apa? Proses saling mempengaruhi antara leader dan follower. Nah, di buku ini diakuin nih, follower itu punya peran penting gitu ya, to achieve organizational objective through change. Jadi ada satu lagi syaratnya. Jadi ada objektif satu gitu ya, saling mempengaruhi. Cluenya kan itu ya. Pertama ya, influencing proses, saling mempengaruhi gitu ya, antara leader dan follower. Yang kedua adalah objektif ya. Yang ketiga adalah change gitu ya. Leader itu harusnya change ke arah yang lebih baik. Kalau ditanya leader apa visimu, kayak yang dulu, kayak pemimpin yang dulu. Itu leader apa enggak? Bukan leader lah gitu ya. Saudara harus identifikasi apa yang bisa membuat performance menjadi tinggi gitu ya. Oke, baik. Di situ ada 5 kunci gitu ya untuk leadership. Oke, leader and follower, siapa yang bisa menjelaskan? Peran yang pertama leader and follower. Aulia Sabrina, silakan. Baik, terima kasih Bu. Jadi leader and followers ini terjadi antara kepemimpinan dan pengikutnya, dan itu bersifat dua arah. Jadi leader itu akan mempengaruhi follower, dan follower itu juga bisa memberi masukan kepada leader itu sendiri. Jadi kayak misal seorang karyawan gitu menjadi follower, memberikan masukan proyek baru, dan manajer atau leader itu mempertimbangkan dan bisa mengimplementasi untuk proyek itu. Seperti itu Ibu. Oke, baik. Ada saling ya, ada leader dan follower. Di sini jelas bahwa follower itu ada interaksi gitu ya antara leader sama follower. Di sini jelas bahwa follower itu bukan peran yang pasif, punya peran yang aktif gitu ya. Kemudian di situ ada organization and manager or employee dan manager or leader and follower. Nah, siapa yang bisa menjelaskan ini? Silakan. Ayo. Organization and manager atau employee. Nah, artinya apa? Di organisasi itu sebetulnya kalau dari sisi leadership itu ada 2, employee dan organization and manager gitu loh. Gitu loh. Manager, leader atau follower. Oke, Muhammad Rifki, silakan. Oke, baik. Jadi menurut pemahaman saya di buku ini membahas kalau ada istilah manajer, ada istilah leader. Nah, manajer itu secara singkat adalah orang yang diberi otorisasi secara formal kalau orang ini punya power seperti itu. Tapi belum tentu seorang manajer itu dianggap leader. Nah, sebaliknya ada orang yang disebut leader tapi tidak memiliki otoriter secara formal seperti itu. Tapi leader ini kadang punya ability buat mempengaruhi orang lain walaupun tidak memiliki jabatan formal. Tetapi kadang seorang manajer walaupun punya jabatan formal, mereka tidak dipercaya sama followernya seperti itu. Ini leader and follower gitu ya. Kalau saudara lihat organization and manager or employee. Jadi di organisasi dari sisi kepemimpinan itu kita bisa melihat 2 kutub katakanlah ya.
ada manager dan employee. Apa bedanya? Tadi dikatakan kalau manager atau manager itu artinya dia punya posisi, ya kan? Punya posisi, ditunjuk oleh organisasi. Nah, kalau saudara nanti belajar tentang power, dia punya legalitas power, gitu ya. Nah, di situ dia menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Apa fungsi manajemen? Ayo, apa fungsi manajemen? Derrida. Baik, Ibu, izin menjawab. Untuk fungsi manajemen itu sendiri ada 4. Yang pertama perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, leading atau kepemimpinan, dan pengendalian atau control. Oke, gitu ya. Nah, itu. Jadi manager atau organization and manager itu. Nah, kalau employee di sini dia adalah follower, gitu ya, employee itu. Nah, manager atau leader itu nggak ada artinya kalau tidak ada follower, gitu ya. Nah, kemudian leader atau follower tadi sudah dijelaskan. Kalau leader itu bisa nggak? Bukan manager. Oh, bisa. Gitu ya, bisa. Nah, leader itu punya authority, gitu loh ya. Nah, jadi sangat mungkin dia punya pengikut, gitu ya, punya influencer. Padahal dia nggak punya jabatan di organisasi. Misalnya saudara di dalam organisasi, ini penting saudara bisa mengidentifikasi orang ini, gitu ya. Jadi saudara di organisasi, saudara menemukan, ya, bisa menemukan orang ini tidak punya posisi, tidak punya jabatan apapun, ya. Tetapi orang ini pengikutnya banyak. Apa yang dikatakan orang ini itu diikutin oleh orang-orang. Ada nggak? Nemu nggak orang kayak gitu? Nemu ya, pasti ada. Nah, ini disebut dengan dia leader, even dia bukan manajer atau tidak memiliki posisi di dalam organisasi. Nah, orang-orang inilah yang nanti akan bisa kita gunakan, gitu ya, dalam tanda petik kita gunakan untuk membantu kita mencapai tujuan, untuk membantu organisasi pengelola, katakanlah ya, itu untuk mencapai tujuan dengan cara mempengaruhi orang-orang lain, ya kan? Supaya mau bersama-sama organisasi mencapai tujuan. Betul loh. Paham ya? Oke. Baik, kita lanjutkan. Influence. Sekarang, apa itu influence? Ya, Balada. Baik, terima kasih. Balada. Baik, terima kasih Prof. Jadi kalau di dalam buku influence ini berarti kemampuan dari seorang pemimpinnya itu buat mempengaruhi orang lain supaya pengikut atau orang lain ini mau mengikuti arahan. Jadi bukan hanya karena diperintah, tetapi karena mereka percaya dan mau mengikuti pemimpin tersebut. Contohnya misalnya seorang manajer ingin meningkatkan kedisiplinan dari karyawan, jadi dia tidak hanya memarahi atau mungkin hanya menyuruh-nyuruh, tapi dia memberikan contoh dengan selalu datang tepat waktu dan menjelaskan kenapa disiplin itu penting bagi tim dan untuk tim ke depannya. Seperti itu, Prof. Oke, baik. Jadi influence. Nah, ini dia bagaimana dia mengkomunikasikan ide-idenya, kan mempengaruhi ya. Jadi kata kunci dari leadership itu adalah influence, ya kan? Mempengaruhi, mengkomunikasikan idenya sehingga bisa memotivasi followernya dan sebagainya, ya. Kemudian kenapa manajer, ya, itu bisa dikatakan dia menjadi leader. Manajer itu punya power, saudara. Yang saya katakan legitimate power. Saya rasa saudara sudah belajar nggak tahu di pengantar manajemennya. Nah, nanti ini saudara akan belajar lebih dalam di power politik and negotiation, gitu ya. Kita belajar itu tentang organisasi. Oke, sekarang organisasional objektif. Ya, Mukhtar Fahmi. Baik, Ibu izin menjawab. Jadi untuk organizational objective ini itu bahwa kepemimpinan itu yang efektif itu bukan hanya tentang kemampuan untuk memengaruhi orang lain, tapi bagaimana pengaruh tersebut itu diarahkan untuk mencapai tujuan
organisasi atau tujuan bersama. Jadi seorang leader itu perlu untuk menetapkan tujuan yang jelas agar anggota organisasi ini itu memahami apa yang ingin dicapai dan dapat mengarahkan usaha mereka pada hasil yang sama. Jadi pemimpin itu harus menetapkan secara objektifnya gitu. Jadi tujuannya mampu dipahami, disepakati dan ingin dicapai bersama oleh leader dan juga followersnya. Sekian. Oke, jadi untuk organizational objektif, salah satu peran dari skill yang dituntut menjadi seorang leader itu adalah kemampuan untuk setting objektif, ya, menentukan tujuan bersama lo ya kan, ini untuk performance, bukan tujuan pribadinya leader lo ya, tujuan bersama, bukan tujuan pribadi. Oh, keinginan saya itu pengennya gini, bukan, tetapi tujuan organisasi. Oke, selanjutnya adalah change. Apa itu? Recall, Agnia, Rizal, silakan Rizal. Baik Ibu, jadi kalau change sendiri itu, jadi kepemimpinan itu dia berkaitan erat dengan perubahan dan perbaikan. Jadi pemimpin itu perlu terbuka sama ide baru, terus memperbaiki cara kerjanya, terus juga mendorong inovasi. Nah, jadi pemimpin yang efektif, bisa dikatakan efektif itu tidak hanya mempertahankan keadaan yang sudah ada atau keadaan yang lama, tapi juga mampu membawa organisasi itu berubah menuju kondisi yang lebih baik seperti itu. Oke, baik. Change ya, tadi di definisinya itu adalah true change ya, melalui perubahan. People ya, Bunga Fitria. Silakan. Ya, sama. Untuk mencapai tujuan organisasi, seorang pemimpin itu harus mampu membangun hubungan yang baik dengan people atau manusia gitu. Jadi jika hubungan baik, jika memiliki hubungan baik dan bekerja sama, berkomunikasi dan memahami orang lain gitu Ibu. Jadi people ini manusia sebagai intinya gitu ya. Yang dikelola adalah manusia. Leading people tentu melalui good relationship, bukan sekedar buat struktur, buat sistem gitu ya, struktur organisasinya, mekanisme dalam berorganisasi bukan seperti itu, tetapi harus ada aspek people-nya dalam hal ini relationship, bagaimana dia harus mengembangkan, memberdayakan dan memotivasi individu-individu di organisasinya untuk mencapai tujuan organisasi. Oke, sekarang saudara lihat itu di buku yang opening case itu. Does Amazon use our definition of leadership? Nah, silakan. Siapa yang bisa nih? Nur Afrida. Baik, terima kasih waktunya Ibu. Menurut saya, benar Amazon itu menggunakan definisi kepemimpinan tersebut. Hal ini itu kita bisa lihat dari cara Jeff Bezos memimpin Amazon itu tadi. Nah, kepemimpinan itu pada dasarnya kan proses mempengaruhi orang lain agar bekerja untuk mencapai tujuan organisasi ya. Nah, Jeff Bezos ini tidak hanya memberikan perintah kepada karyawan, tapi juga mempengaruhi mereka untuk meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan gitu, Ibu. Jadi, does Amazon use our definition of leadership? Jawabannya? Iya, Ibu. Amazon itu menggunakan definisi kepemimpinan kayak kita. Oke, kayak kita itu yang mana? Yang pakai 5 key elemen. Saudara bisa menjawab dengan 5 hal tersebut ya. Gitu caranya. Jadi, saudara nanti kalau menjawab pertanyaan itu does Amazon use. Nah, kalau does itu jawabnya yes or no dulu, baru reasoning gitu ya. Oke, sekarang kita mengarah ke leadership skill. Ini yang tadi sempat kita diskusikan. Apakah leader itu dilahirkan atau dibuat? Gitu ya. Tadi ada yang percaya bahwa leader itu dilahirkan. Gitu ya, dari bapaknya leader. Gen, saudara mungkin percaya ya bahwa gen itu menurun. Ya, ketika
bapaknya itu mempunyai karismatik leadership misalnya, biasanya nurun ke anaknya. Walaupun ya ndak dilalanya anaknya tuh kok mewarisi yang elek-elek dari bapaknya, ya ada gitu ya. Nah, tetapi di buku ini dijelaskan bahwa yang tadi 30-70 tadi ya, 70 itulah dia menyatakan bahwa leader itu bisa diciptakan. Oke, hasil self-assessment 1-2, ada yang bisa? Putri Aisyah sudah ya? Kalau yang sudah libur dulu ya. Baik, Bu. Oke, Enrika udah belum?